Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa namanya ini? Ya, silakan filenya dibuka ya. Halaman 13 kita membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi filenya silakan dibuka. Saya hanya menampilkan papan tulisnya saja. Oke, sebelum ke pertanyaan, saya akan menuliskan rumus jarak terlebih dahulu ya. Jarak sama dengan, tidak kelihatan nggak ya ini ya? Jarak itu biasanya pakai S ya. Kemudian kecepatan itu V kecil ya. Kalau V besar itu volume. Kemudian waktu itu T kecil. Kelihatan ya. Oke. Jarak S, kecepatan V, waktu T. Nah, kalau biasanya dalam skolastik itu jarak itu pakai kilometer ataupun meter ya. Ini kilometer, yang ini kilometer per jam atau meter per sekon ya, tergantung. Kalau jaraknya meter, kecepatannya meter per sekon, gandengannya gitu ya. Kalau waktunya eh, waktunya itu kalau nggak jam ya sekon ya. Pokoknya gandengannya harus diingat-ingat di jamnya. Lalu rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sudah itu aja yang dihafal. Lainnya nanti bisa eh, kalkulnya dimainkan aja. Jadi kalau jarak itu kalau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, berarti kalau apa ya jarak dibagi waktu gitu ya. Kalau waktu ya berarti jarak dibagi kecepatan. Sudah rumusnya ini aja. Lainnya nanti kita pakai logika-logika fisika dasar ya. Biasanya cuma ini aja yang ditanyakan. Maksudnya fisikanya, lainnya enggak. Yang belum punya filenya sudah saya share di grup ya. Atau ini saya upload lagi di kolom chat. Ya, bisa langsung dibuka halaman 13. Oke. Nomor satu, kita jawab soal nomor satu. Jarak kota A dan B adalah 320 kilometer ya. Di file halaman 13, jarak kota A dan kota B adalah 120 kilometer. Ya. Berarti kalau seperti ini kita kita akan menulis dulu ya. Nomor satu di eh, 300 dengan kecepatan 30 kilometer per jam. Rendra, kecepatannya 30 kilometer per jam. Berarti kecepatan Rendra sama dengan 30 kilometer per jam. Kalau tulisan saya di papan nggak kelihatan, bisa langsung ngomong ya. Terus, apalagi? Rendra dari kota A. Oke, itu nanti dulu kita tulis dulu data-datanya ya. Ansori, kecepatannya 50 kilometer per jam. Berarti kecepatannya Ansori ya.
50 kilometer per jam. Diperhatikan cara saya menulis apa namanya? Variabel-variabelnya. Berangkatnya jam 8. Jam 8 ini bukan T-nya ya, cuma dia startnya ada jam 8 ya. Start jam 8. Oke. Yang ditanya adalah pukul berapa mereka berpapasan? Ya, pukul berapa mereka berpapasan? Nah, rumusnya tetap ya, S sama dengan V kali T. Tapi di sini kita sedikit menggunakan logika kita ya. Tadi kan Rendra berangkat dari kota A ya. Kemudian Ansori dari kota B. Mereka bareng ya, berangkatnya bareng. Karena nanti ada soal yang berangkatnya nggak bareng, tapi dari kota yang sama. Oke, itu nanti dulu. Sekarang yang nomor satu, kasusnya adalah berangkatnya sama, waktunya sama, tapi dari start yang berbeda. Jadi kita bisa visualisasikan, kita gambar. Sebentar. Nah, ini kota A ke kota B. Kita pelan-pelan aja ya. Rendra dari kota A. Berarti V A ke sini ya dia. Berapa tadi? 30 ya, 30 kilometer per jam. Kemudian, sorry ya, sorry, Rendra berarti VR ya, VR. Kemudian V Ansori 50 kilometer per jam. Oke. Pukul berapa mereka di tengah apa enggak? Enggak ya. Ini saya mute semua dulu ya. Oke. Kira-kira mereka bertemu di tengah enggak? Enggak ya. Karena Ansori lebih cepat. Startnya sama. Jadi bisa jadi nanti ketemunya itu ya kita kira-kira aja. Kita kira-kira aja nggak harus yang tepat gitu ya. Cuma untuk memvisualisasikan aja. Anggaplah ketemunya di titik T sini. Ya, ketemunya di situ. Nah, berarti ini adalah jarak yang dilalui Rendra. Yang ini adalah jarak yang dilalui sorry, bentar. Gambar saya kurang bagus. Berarti segini ini. Nah, ini jarak yang dilalui Rendra ke sini ya. Tadi jarak A ke B berapa? 320 ya. 320. Berarti syarat untuk ketemu ya, syarat untuk ketemu. Sya Allah Akbar. Bentar ya. Hijauin aja. Syarat ketemu itu adalah apa? SR ditambah SA sama dengan 320 kilometer. Tahu ya ini kenapa seperti itu? Karena ketemunya kan di T sini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika jarak SR ditambah jaraknya SA itu adalah 320 yang ketahui tadi. Ini, ya kan? Itu syarat ketemunya. Jadi untuk bisa nemu rumus SR tambah SA sama dengan, ya kan? Nah,
Itu aja logikanya cuma dari sini aja. Setelah itu kita menggunakan rumus yang tadi saya tuliskan di awal. Ya. Syarat bertemunya adalah ketika jarak yang ditempuh dengan R dan jarak yang ditempuh oleh A itu adalah 320. Ya. Karena jarak kota A ke B adalah 320. Tadi Rendra berangkat dari A tadi siapa? Ansori berangkat dari B. Oke, sekarang kita turunkan dari SR tambah SA sama dengan 320. Oke. Dari sini ya. SR, rumus S tadi kan V kali T. Ya berarti SR ini V R dikali T. R. Ditambah SA-nya ya sama. Berarti kecepatannya A dikali T-nya A sama dengan 320. Gitu ya. Saya pelan-pelan aja. Tapi ini kalau ada orang fisika, ini gampang. Tapi kembali lagi ya, saya eh, menganggapnya ini kita semua mulai dari awal ya. Atau orang matematika. Semuanya orang di berapa VR-nya? 30. 30 dikali R ditambah VA-nya tadi berapa? VA-nya 50 tambah TA sama dengan 320. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi, TA dan TR itu sama nggak kira-kira? T itu kan waktu. Ya. Tadi Ansori, sama si Rendra itu kan berangkatnya sama-sama jam 8. Kemudian ketemunya anggaplah di pukul X gitu. Nah, ketika mereka bertemu, waktu tempuhnya itu sama nggak? Sama, karena ketemu, ya. Jadi sama, berarti TR sama dengan TA. Di sini ada syarat TR, sebentar. TR sama dengan TA. Karena sama, berarti saya tulis T gitu aja. Gitu ya. Tadi logikanya seperti itu. Mereka ketemu setelah berkendara memakan waktu yang sama. Namanya ketemu ya, berarti waktunya sama, berangkatnya sama. Oke, berarti karena ini ada dua variabel yang sama, berarti TR sama dengan TA bisa saya tulis dengan T. Berarti ini 30T ditambah 50T sama dengan 320. Oke, kalau variabelnya sama-sama T berarti bisa dijumlahkan. Ya, 30T tambah 50T. Anggap aja T itu misal kalau saya ngajari mahasiswa PGM itu apel gitu ya. T mewakili apel. Berarti 30 apel ditambah 50 apel sama dengan 80 apel. Ini kan berarti 320. Berarti T-nya 320/80. Nah, ini coret-coret 32 dibagi 8 berarti 4 jam. Kenapa kok jam? Karena tadi kita bermain-mainnya pakai satuan jam. Berarti waktu ketemunya jam berapa? Kalau tadi berangkatnya jam 8, berarti ya 8 tambah 4 berarti jam 12. Ya.
Oke ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 soalnya saya cek dulu. Andi naik sepeda dengan kecepatan 25 kilometer per jam, waktunya 4 jam. Berapa jarak tempuh Andi? Nah, ini gampang ya. Tadi rumusnya, saya tulis dulu ya di sini ya. Diketahui dulu ya, diketahui Andi kecepatannya 25 kilometer per jam. Waktunya 4 jam. Yang ditanya adalah jarak ya, jarak rumusnya adalah V dikali T. Ya sudah, S sama dengan V-nya 25, T-nya 4 sama dengan 100 kilometer. Ya, berarti jawabannya apa? 100 B ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3, Tono meninggalkan Anah. Ini beda dengan nomor 1 tadi. Yang saya nomor 3 ya. Tono meninggalkan kota A. Pukul 6 sampai pada kota B. Tono meninggalkan B. Suara saya delay ya. Sebentar saya tak headset saya ganti. Sebentar ya. Saya ganti headset dulu. Halo, sudah ya? Eh, ini ya nomor 3. Nomor 3. Tono tadi kan meninggalkan kota A ke B itu kan jam 6:04 sampai jam 9:45. Tapi dia istirahat 1 jam. Berarti sebenarnya waktu tempuh dia itu ya tinggal dikurangi ya. Berarti 8:45 eh 6:15 ke 8:45 ya sebenarnya ya karena dia istirahat. Oke, berarti kan sebenarnya dari 6:15 ke sebentar 9:45. Tapi dia istirahat 1 jam, berarti anggapannya kita kurangi 1 jam aja, berarti 6:15 ke 8:45 perjalanannya. Berarti ini berapa jam ini? Sekitar 2,5 jam ya. 2,5 jam itu nulisnya 2,5 jam ya, bukan 2,30. Kalau 2,30 itu kita pakai format jam. Kalau ini pakai format besaran. Ya, 2,5 jam. Kecepatannya berarti saya tulis ya T-nya waktu yang dibutuhkan adalah 2,5 jam. Kemudian kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Jaraknya sama seperti tadi ya, S sama dengan V dikali T. S sama dengan V-nya 60 dikali 2,5. Ini di layar saya kok delay ya?
Semoga di layar peserta nggak delay ya. Kok internet saya tidak stabil. Berarti 150. 150 kilometer. Oke. Itu yang nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nah, nomor 4. Oke, ada pesan di chat. Oh, ini masih soal nomor 1. Ini saya mau nomor 4. Ini nomor 1. Ini nomor 1 tadi. Kemudian ini nomor 2. Ini nomor 3. Sekarang mau nomor 4. Gimana, apakah masih delay ya? Halo, saya malah terlempar keluar ya. Bentar. Oke, sekarang kita nomor 4 ya. Tadi nomor 1, 2, 3 di layar sudah kelihatan nggak? Ya, ya, sekarang kita nomor 4 ya. Sebuah mobil diisi 12 liter dengan kecepatan rata-rata 48 kilometer per jam. Dari kota A ke B selama 4 jam. Dengan bensin yang tersisa 0,5 liter. Jika dengan kecepatan yang sama, namun diisi bensin 37 liter, berapa waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Nomor 4 di filenya halaman 13. Oke, silakan. Ini bisa langsung dijawab. Boleh di kolom chatnya yang mau menjawab Pak ABC. Apakah ada hubungan jumlah bensin dengan kecepatan dan waktu tempuh? Yang baru gabung, saya itu lagi ya. Filenya saya lampirkan lagi di kolom chat. Dibuka halaman 13, kita sudah sampai pada nomor 4. Mobil diisi bensin 12 liter, kecepatannya 48 kilometer per jam, bergerak dari A ke B selama 4 jam, sisa 0, liter. Jika kecepatannya sama, tapi bensinnya 37 liter, berapa waktu yang diperlukan untuk bergerak dari A ke B? Ya sama, 4 jam. Karena jumlah bensin nggak menentukan waktu tempuh.
Ya kalian ketika naik motor ya, anggaplah dari Surabaya ke Malang. Kalau kecepatannya 60 memerlukan waktu 4 jam. Mau diisi berapa liter pun ya tetap sama. Ya tetap 4 jam. Jadi itu mungkin soal untuk yang soal mengetes pemahaman kita. Karena variabel yang berpengaruh hanya kecepatan dan jarak. Nggak ada variabel jumlah bensin di tangki kita. Jadi tetap ya jawabannya adalah 4 jam. Ya. Sekarang nomor 5. Saya bacakan yang nomor 5. Oke. Sebuah perjalanan telah ditempuh 75% dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Jika kecepatan rata-rata seluruh perjalanan adalah 40 kilometer per jam, berapakah kecepatan yang digunakan untuk menempuh sisa perjalanannya, yaitu 25%? Oke, ini kalau dalam matematika kita mencari rata-rata ya. Oke, kita tulis dulu aja nomor 4. Oke, kelihatan ya di layar. Oke. Saya ini pakai dua device untuk memastikan yang tertampak di layar itu sama dengan yang di ijiran saya, apa hitungan saya. Oke, 75. Jadi 75% perjalanan dia menggunakan kecepatan 50 kilometer per jam. Kemudian 25%-nya itu kecepatannya berapa? Ini yang ditanya, gitu kan. Nah, kecepatan rata-ratanya 40 kilometer per jam. Oke. Ini kecepatan rata-rata adalah 40 kilometer per jam. Muncul lagi kilometer per jam. Oke. Berarti kecepatan ketika 25% jarak itu dia berapa? Oke. Di sini berarti kita kita gini, 75% dikali 50 ya. Karena ketika 75 jarak dia pakai kecepatan 50. Kemudian ditambah. Nah, ditambah ini, yang ini 25% dikali V. Karena nggak tahu yang ditanyakan. Nah, kemudian dibagi 100% sama dengan 40. Gitu. Ini adalah rumus rata-rata. Ya, jadi 75% dikali 50 ditambah 25% dikali V per 100% sama dengan rata-ratanya. Oke, sekarang bisa kita kali silang ya. Kita gunakan aljabar sederhana. Ini ke sini. Nah, kemudian ini dikalikan kan bisa. 75 kali 50. 75 kali 50 ya tinggal nulis nolnya 1. Kemudian 75 kali 5 kan 37501%. Ditambah 25% dikali V ya tetap 25% V sama dengan ini tadi 100% dikali 40, 4000%. Nah, bentar ini V-nya jelek.
V. Oke, udah ya. 3.750% ditambah 25% V sama dengan 4.000%. Oke. Berarti kalau dalam aljabar sederhana, yang bisa kita operasikan adalah yang variabelnya sama. Nah, di sini persen yang sama ya. Walaupun persen bukan variabel, enaknya ngomong ini bisa dioperasikan dengan ini. Karena dia sejenis. Kenapa yang V ini nggak bisa? Yang V hanya bisa dioperasikan kalau kalau ada suku yang ada V-nya. Oke, berarti kita ke sini sama dengan 4.000% tetap saya tulis di sini. Oke. Kemudian yang saya pindah adalah yang ini. Yang 3.750 saya pindah ke belakang. Ini kan positif ya, kalau nggak ada tanda ya, jadi negatif karena saya pindah ke belakang. 3.750%, ya. Kemudian tetap di sini. Tetap di sini. Berarti 25% dikali V. Ya. 4.000 ulangi 3.750 dikurangi karena pindah ruas ya. 3.750 yang awalnya di depan saya pindah ke belakang makanya jadi minus. Kemudian 25% V tetap. Pokoknya kan saya luruskan ya itu ya, saya luruskan. Oke. 4.000% dikurangi 3.750. Yang ini tetap ya. Aduh, sebentar sebentar. Berarti ini tetap 25% V sama dengan 250 ya. 250%. V sama dengan 250% per 25%. Hmm. Sekarang persennya atas bawah bisa kita coret. 250 dibagi 25 ya 10. Berarti jawabannya 10. Nomor berapa ini tadi? Nomor 4 ya. Oke, jadi yang perlu eh, kalian hafalkan adalah rumus rata-rata ini. Ya, oke. Lanjut, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung ngomong ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini gimana ini nambahnya pages ini? Oke, oke. Nomor 6. Oke. Nomor 6 ini hampir mirip dengan nomor 1, tapi logikanya berbeda. Kalau nomor 1 tadi berangkatnya di kota yang berbeda, tapi waktunya sama. Kalau nomor 6 berangkatnya di titik yang sama atau kota yang sama, tapi waktunya yang berbeda. Ya. Jadi ini ada namanya Moko. Moko berlari 4 kali lebih cepat dari Koko. Oke, ini saya tulis dulu di sini. Yang diketahui yang nomor 6. Moko berlari, berarti ini eh, ngomongin kecepatan. Berarti kecepatan tadi kan V ya, dari velocity ya. V Moko sama dengan 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko. Berarti V Koko. Gini ya, cara membaca kalimat kemudian merubahnya menjadi kalimat matematika. Ya, pelan-pelan. Moko berlari 4 kali lebih cepat dari Koko. Tulisannya seperti itu. Kalau ditulis ke
matematika. Ya. Velocity Moko sama dengan 4 kali velocity Koko. Oke, ada di chat. Bu, layarnya tidak terlihat. Mbak Dewi tidak melihat layarnya. Yang lain apakah sama? Bisa di chat. Layar yang mana ini? Saya hanya menyajikan whiteboard ya untuk ngitung. Kalau soalnya silakan dibuka sendiri PDF-nya halaman 13. Bagaimana? Bagaimana yang lainnya? Apakah kelihatan whiteboard saya? VM sama dengan 4 VK. Mbak Lutfiana kelihatan nggak whiteboard saya? Mbak Dewi whiteboard saya kelihatan? Oke, Mbak Dewi nggak bisa melihat. Untuk yang lainnya, apakah bisa melihat whiteboard saya? VM sama dengan 4 VK. Bisa di kolom chat ya. Tolong ada yang jawab dong. Iya, Bu, terlihat. Oke, terlihat ya. Oke. Jadi Mbak Dewi, yang layar saya tampilkan adalah layar whiteboard ya. Untuk PDF-nya bisa dibuka sendiri. Halaman 13. Untuk yang belum punya, ini filenya saya taruh di grup WA atau saya kirimkan ulang di chat ya. Oke. Nah, nanti yang ketinggalan bisa diputar ya YouTube-nya. Oke. Oke, Moko berlari 4 kali lipat dari Koko. Oke. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujian pada pukul 13.00. Jadi Koko, tulis saja ya. Koko itu selesai pukul 13.00. Eh, oh tadi ada keterangan Koko lebih cerdas dari Moko. Oke, tapi ini keterangan yang tidak tidak kita masukkan kepada penyelesaian ya. Jadi Koko selesai pukul 13, Moko selesai pukul 13.20 ya. Moko 13.20. 13.12. Maaf, siwer ini. 13.12. 13.12. Oke. Jaraknya 12 menit ya. Pada pukul berapa Moko tepat akan menyusul Koko? Oke. Kalau tadi itu bertemu, kalau ini menyusul ya. Oke, kita buat ilustrasinya. Nah, misal seperti ini, ya kan? Tadi Koko berangkat duluan. Ya, berangkat duluan. Anggaplah ketemunya itu di sini, di titik T sini. Misal ketemunya di titik T sini. Yang ditanyakan adalah pukul berapa ketemunya. Sedangkan berangkatnya nggak sama. Nah, ini saya tulis di sini eh Koko ya. Ini kan Koko di sini. Nah, Moko baru di sini. Karena Koko berangkatnya pukul 13.00. Sedangkan Moko 13.12. Nah, berarti bisa saya visualisasikan Koko mendahului Moko. Tapi kecepatannya di sini kan cepat Moko ya.
Jadi secara logika nanti bakal kesusul si Koko itu walaupun berangkat 12 menit lebih dulu. Oke. Nah, kita harus buat rumus dulu ini. Untuk sampai ke titik T sini, nah, seret. Berarti kan jarak yang ditempuh Moko itu sama dengan jarak yang ditempuh Koko, ya kan? Beda rumusnya dengan yang nomor satu tadi. Jarak A ditambah jarak R sama dengan 320. Kalau ini rumusnya adalah jarak Moko sama dengan jarak Koko. Karena untuk sampai T sini, ini kan jaraknya harus sama. Waktu tempuhnya aja yang beda, ya kan? Semuanya start dari sini. Ini tanda pagar saya ini. Semuanya start dari situ. Cuma waktu berangkatnya aja yang berbeda. Makanya muncul rumus SM sama dengan SK. Syarat bertemu, ya. Saya tulis di sini. Syarat menyusul ya. Syarat menyusul. Artinya syarat Moko menyusul Koko adalah jarak yang ditempuh Moko harus sama dengan jarak yang ditempuh Koko. Tadi rumus jarak apa? V kali T. Ini pakai rumus itu. Ya, berarti ini V Moko ditambah T Moko sama dengan V Koko ditambah T Koko. Ya, ini dulu. Kalau yang nomor satu tadi T-nya sama, kalau ini T-nya beda. Ya, kenapa beda? Karena Koko lebih dulu 12 menit. Berarti di sini hmm, T Koko sama dengan T Moko ditambah 12. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu datanya. Vmoko tadi berapa? Vmoko tadi? Vmoko adalah 4 VK. Oke, ini saya bedakan tintanya. Ini Vmoko saya rubah menjadi 4 V Koko. Ya. Kemudian Temoko tetap Temoko. Kemudian V Koko tetap V Koko. Dikali T-nya diganti yang ini. TM plus 12. Nah, dilihat dulu. Vmoko saya ubah menjadi 4 Vmoko. Tmoko tetap Tmoko. Vkoko tetap Vkoko. Kemudian Tkoko saya rubah Tmoko plus 12. Kenapa? Karena Koko berangkat 12 menit lebih cepat. Oke, sekarang bisa kita operasikan. Ingat ya, kiri kanan kalau ada variabel yang sama bisa kita coret. Berarti ini VK bisa kita coret. TM nggak bisa ya kita coret. Loh bukan sama, tapi ini penjumlahan. Nggak bisa dicoret. Jadi nggak bisa seperti ini nggak bisa. Ya, itu eh, menyalahi aturan aljabar. Oke.
Saya tulis ulang ya. Tulisan saya kok jelek. Bentar. Ya, tadi V koko, T koko. Oke. V moko tadi saya rubah menjadi 4 kali V moko dikali T moko sama dengan V koko. Ini diganti TM ditambah 12. Dikurung ya kalau ada penjumlahan. Salah. Tadi 4 V koko ya. Oh iya. Ini udah saya rubah. V koko. Eh, Bisa dicoret, coret, coret. Berarti yang sebelah kiri tinggal 4 TM sama dengan, karena udah nggak ada berarti kurungnya bisa dibuka ya. TM plus 12. Nah, ini aljabarnya sudah sederhana. Bisa tinggal pindah ruas ya. Berarti 4 TM. Ini yang saya pindah ya. Min TM sama dengan 12. Ya. TM-nya saya pindah ke depan jadi min. 4 TM kurangi TM. TM itu 1 TM ya. Jadi dalam matematika, koefisien 1 itu nggak ditulis. Berarti 4 TM dikurangi 1 TM, hasilnya 3 TM. Sama dengan 12. Berarti TM sama dengan 12 dibagi 3. 4. 4 ya. Berarti pukul berapa mereka ketemu? Ya berarti tadi kan start yang terakhir kan 13.12. Ya, 13.12 ditambah 4 menit. Ya berarti 13.16. Ya, tadi 13.12 ditambah 4 menit. Berarti 13.16. 13.16 jawabannya yang A. Oke. Ada yang ditanyakan? Lebih berat daripada yang kemarin ya. Yang apa tuh kemarin? Deret. Oke. Jadi tadi kita mulai dari yang diketahui, kemudian kita visualisasikan gambarnya, kemudian kita turunkan rumusnya. Nah, selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau enggak, ini saya lanjut terus iki pokoknya. Saya anggap sudah paham kalau enggak ada yang tanya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 7 ya, oke. Nomor terakhir ya, sudah mau jam 11. Nomor 7. Pak Sarto pergi berkendara menggunakan sepeda motor dari kota Jogja ke Solo dengan kecepatan 60 kilometer per jam. 60 kilometer per jam. Kemudian pulang ke Solo dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Ini gampang ya. Ini berangkat, saya kasih A ya, VA. Kemudian V pulangnya, VB 50 kilometer per jam. Berapakah
kecepatan rata-rata pulang pergi. Ya sudah berarti kan tinggal kecepatan rata-rata sama dengan VA ditambah VB eh, berangkat pulang ini. Nah, udah berarti tinggal kecepatan rata-rata 60 ditambah 50 dibagi 2. Ya, berarti 55 kilometer per jam. Itu nomor 7. Kalau rata-rata pulang pergi, pulangnya satu kali, perginya satu kali. Rata-ratanya segitu. Kalau ada jaraknya berarti pakai jaraknya ya. Jaraknya berangkat misalnya 1 kilo, pulangnya 1 kilo. Berarti seperti itu. Oke. Masih ada waktu 7 menit ya berarti lagi ya. Nomor 8. Halaman 14 ya, nomor 8. Seorang pegawai bekerja selama 8 jam sehari. Dan dalam 1 minggu 5 hari bekerja, pekerja tersebut menerima upah 5.000 per jam dan 7.500 per jam jika lembur. Oh, murah banget ini zaman batu ini kayaknya. Dalam waktu 4 minggu, ia bekerja menerima upah 1.700.000. Berarti ia lembur selama berapa jam per hari? Nah, ini sudah nggak pakai rumus kecepatan jarak lagi ya. Oke, sehari 8 jam. Gaji per jamnya 5.000. Kemudian kalau ada lembur, lemburnya itu 7.500 per jam. Dia seminggu 5 hari, ya toh? Seminggu 5 hari, berarti 5 hari kali 8 jam. Berarti dia seminggu adalah bekerja 40 jam. Gini kan? Ini nggak usah pakai rumus. Ini kita pakai logika-logika sederhana. Oke, 4 minggu ya bekerja, ia menerima 1.700.000. Oke, jadi selama 4 minggu dia menerima 1.700.000. Nah, sehari 8 jam, per jamnya 5.000. Kalau lembur 7.500. Seminggu dia kerjanya 5 hari. Berarti 5 kali 8 jam. Seminggu dia bekerja 40 jam. Nah, ternyata setelah gajian dia dapatnya 1.700. 1.700.000. Oke, berarti kita hitung dulu yang bukan lembur ya. Kita hitung dulu yang bukan lembur. Yaitu 5.000 dikali 40. Ya, nanti baru selisihnya. Ini 5.000 kali 40. Ini gapok ya, gaji pokok. 5.000 dikali 40. Berarti ini 5 kali 4 20 tambah 0,4. 4. Kok malah kurang?
Berapa tuh itu? 2 juta. Gapoknya aja nggak itu. Apa saya salah membaca soal? Saya baca lagi ya soalnya ya. Pegawai bekerja 8 jam sehari. Dalam 1 minggu 5 hari bekerja. Menerima upah 5.000 per jam dan 7.500 jika lembur per jamnya. Dalam 4 minggu ia bekerja menerima 1.700.000. Berarti ia lembur selama. Oke, sebelum lembur kan kita ngitung dulu gaji pokoknya ya 8 jam. 8 jam sehari. Kalau 4 minggu, oh ini 200.000 ya? Waduh maaf Nul. Ya benar-benar benar. Maaf saya ngantuk ini. Oke. Oke benar ya. Berarti seminggu dia 40 jam. Per jamnya 5.000. Oke. 5 kali 4. 5 kali 4. Gimana gimana Mbak Devi? Mbak Dewi. 160 jam per 4 minggu. Oh iya ya. Ini seminggu ya. Maaf maaf. Seminggu 40 ya. Seminggu 40. Berarti ini kali 4. Nah ini seminggu ini. Seminggu 200.000 ya. Ini seminggu 200.000. Berarti kalau 4 minggu berarti 800.000. Itu kan? Oke. Ini gapok 1 minggu ya. Gapok 1 minggunya 200.000. Berarti 4 minggu. 4 minggu sama dengan 800.000. Nah, gaji dia 1.700. Berarti ada selisih 900.000. Ya. Jadi selisih gapok dengan gaji lembur adalah 900.000. Nah, ini ya. Ini gaji pokoknya 4 minggu harusnya 800.000, tapi dia menerima 1.700.000. Berarti di situ ada uang lembur 900.000. Oke. Berarti berapa jam lemburnya itu adalah jam lembur 900.000 dibagi 7.500. Coret, coret. Ya, betul ya 120 Mbak Dewi. Berarti dia lemburnya 120 jam. Oke ya. Saya perbaiki dulu ya tulisan saya yang kayak cekeran ulo ini. Ini saya susah ini pakai. Mending saya pakai itu aja ini. Nulisnya jadi jelek ya di sini. Oke, tadi 1 minggu ya. 1 minggu, 1 hari dulu ya. 1 hari, mana tuh tulisan saya ini? Nah ini. 1 hari kan kerjanya 5 jam. 1 minggu, 1 hari 8 jam. Jadi ada orang pegawai sehari itu kerja 8 jam. 1 minggu dia kerja 5 hari, Senin sampai Jumat ya. Berarti 5 dikali 8. Tuh kan jelek tulisan saya. 8 jam. Berarti 40 jam. Nah, 4 minggu. 4 minggu kan berarti 4 dikali 40 jam. Kali yang ini, ya kan? Berarti 160 jam. Oke. eh
gaji pokok per jamnya itu 5.000. Berarti ini saya tulis gapok ya. Gapok. Gaji pokok 160 jam dikali sejamnya 5.000. Ya, hasilnya tadi ini adalah 800.000. Nah, 800.000 itu kan tulisannya jelek. Nah, tapi gaji yang dia diterima, yang gaji dia terima adalah 1.700 atau 1.700.000. Berarti di sini ada selisih. Berarti adalah gaji lembur. Gaji lembur. Gaji lemburnya 900.000. Hmm, 900.000. Nah, yang ditanya berapa jam lemburnya? Kalau gajinya 900.000, kalau per jamnya adalah 7.500. Ya, berarti jam lembur sama dengan 900.000. Kenapa sih ini? Dibagi 7.500. Hasilnya adalah ini coret-coret aja dua ya. Berarti tinggal 9.000 dibagi 75, 120 jam lembur. Oke, selesai. Jam 11. Jam 11. Ini di saya jam 11 ya. Di sana jam 8 ya berarti ya. Oke, kita selesai berapa soal ini tadi? 8. Nanti rekamannya saya kasih ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ini saya. Oh, Mbak Dina. Boleh, boleh. Untuk tes bakat skolastik BIP, apakah ada soal esai? Tidak ada. Untuk tahun saya dan tahun sebelumnya tidak ada. Tidak ada esai. Jadi waktu saya itu pakai apa itu? Pakai komputer. Apa ya bahasanya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada esai. Esai kita adalah ketika kita administrasi. Untuk BIP ya, untuk BIP nggak ada esai. Tapi kalau LPDP itu dulu saya ada on the spot esai. Ketika S2 itu, jadi ditaruh satu ruangan, kasih kertas dulu masih tahun 2015 sih. Nulis sudah dikasih waktu eh berapa berapa jam ya? Suruh nulis esai on the spot esai. Bu, apakah Ibu punya soal soal lainnya untuk latihan? Soal apa? Skolastik? Apa soal wawancara? Soal wawancara saya punya. Tes bakat skolastik enggak. Saya punyanya hanya ini yang saya share ke kalian. Kalau wawancara saya punya dari hasil kompilasi wawancara saya dan teman-teman saya untuk BIP ya. Tapi kalau LPDPRI saya nggak ada. Cuma kalau pengalaman saya LPDPRI itu eh 2015 itu saya cuma ditanya untuk S2 ya. Kalau S3 saya nggak tahu. Saya ditanya diuplek-uplek masalah tema tesis. Jadi waktu waktu itu kan kita sudah harus melampirkan proposal tesis. Nah, waktu itu ditanya, dihabisin di situ. Kenapa judulmu ini? Jadi saya waktu itu lulus S1 langsung nulis proposal untuk tesis karena memang syarat LPDPRI gitu. Nah, ketika wawancara banyak ditanya di situ. Kenapa kamu menggunakan judul ini? Apa metodologi kamu? Itu kayak sidang itu ujian akhir. Waktu itu tiga ya, yang wawancara tiga. Profnya dua, satunya psikolog untuk LPDPRI ya. Jadi psikolognya itu yang paling galak kalau menurutku. Saya ditanyain mulu. Itu. Oke, wawancara di-share boleh, tapi saya punyanya yang BIP ya. Kalau LPDP saya nggak punya. Itu tadi pengalaman saya 2015 lalu.
Nanti ya wawancara kalau sudah masanya wawancara. Tapi saya dikasih tahu aja Mbak Dina di grup Mbak siapa sih Mbak Dewi. Bu, ini masanya mau wawancara BIP. Saya dikasih tahu aja karena saya nggak update. Nanti insya Allah saya bikinkan Zoom. Bu izin, apakah next ada Zoom lagi terkait persiapan tes wawancara? Boleh. Yang penting saya dikasih tahu kapan timelinenya. Gitu ya. Dulu yang paling tricky itu adalah wawancara. Ini saya stop record dulu ya. Karena ada beberapa yang sensitif.